Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk renungan hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada saat ini kami dalam keadaan sukacita menikmati berkat Tuhan. Hingga saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat kebijaksanaan agar kami mampu mengetahui bahkan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita dalam hari ini tertulis dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 17. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar ungkapan tentang manusia adalah makhluk sosial. Kenapa dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial? Manusia itu tidak bisa hidup dengan dia sendiri. Manusia itu harus bersosial. Manusia itu harus memiliki sahabat, teman, keluarga, tetangga, dan yang lain sebagainya. Tuhan juga menciptakan manusia karena Tuhan melihat tidak baik manusia itu sendiri. Baiklah Dia menciptakan kembali Adam dan Hawa. Di dalam nats ini kita bisa memahami bahwa apa yang dialami oleh Rasul Paulus yang pada saat nats ini dituliskan, Rasul Paulus sedang mengalami banyak pencobaan. Bahkan dia sampai ke penjara. Di dalam penginjilannya bukan sesuatu hal yang mudah dia lakukan. Banyak tantangan yang dia hadapi. Bahkan nyawanya sendiri pun terancam oleh orang-orang yang tidak menginginkan dia untuk memberitakan firman Tuhan, menginjili orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Namun dalam hal ini Paulus juga mengalami tantangan dari orang-orang yang diharapkan bisa membantunya, bisa menopangnya dalam hal pelayanan. Tetapi orang-orang yang diharapkan itu justru melakukan kejahatan, bahkan justru tidak mau mendampingi Rasul Paulus, tidak mau membantunya, menopangnya dalam hal penginjilannya. Maka beban yang dihadapi oleh Rasul Paulus sangat luar biasa. Tapi apakah dengan keadaan seperti itu, apakah dengan kondisi yang dialami oleh Rasul Paulus, apakah dia mengalami kemunduran iman? Apakah dia tidak berusaha untuk menyampaikan firman Tuhan atau penginjilannya? Kita melihat di dalam nats ini Bapak Ibu dikatakan, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Mungkin kita bisa memahami bagaimana kehidupan kita ini punya kekuatan ketika kita didampingi oleh Tuhan. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Sekalipun orang-orang yang diharapkan untuk menopang, mendampingi bersama dia untuk memberitakan penginjilan,
namun dia menyaksikan, dia merasakan Tuhan tetap mendampinginya. Itu makanya disaksikan di dalam nats ini, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Rasul Paulus merasakan dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, kalau dari kepribadiannya sendiri dan mengharapkan orang lain, dia tidak mampu. Dia pasti akan jatuh karena begitu banyak tantangan yang dia hadapi. Tetapi karena dia adalah orang yang percaya, maka pendampingan yang diberikan oleh Tuhan kepada dia, itulah yang memampukan Rasul Paulus menyampaikan kabar keselamatan, menyampaikan Injil Tuhan ke seluruh penjuru, bahkan orang-orang yang bukan Yahudi pun mendengarkan penginjilan Rasul Paulus. Bahkan dia rasakan, bahkan dari mulut singa pun dia lepas. Ada banyak yang kita ketahui di dalam Alkitab ini, salah satunya Daniel. Dia lepas dari mulut singa, dia lepas dari ancaman hukuman karena dia tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Demikian juga Paulus dalam nats ini, dia merasakan bahwa Tuhan akan selalu menyertai dia. Bahkan dia merasakan walaupun semua orang menjauh, bahkan takut untuk mendampingi dia dalam hal penginjilan, namun Tuhan tidak pernah membiarkan Rasul Paulus. Itulah yang dia saksikan di dalam nats ini. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dalam kehidupan kita ini, kita belajar dari kesaksian Rasul Paulus bahwa kita tidak perlu takut dalam kehidup ini. Tuhan akan selalu mendampingi kita, menolong kita, menopang kita untuk memberitakan kabar keselamatan, untuk melakukan segala aktivitas kita. Asal saja kita percaya dan berserah diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Andalkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu, maka Tuhan akan menyertaimu. Immanuel. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah yang Maha Kuasa atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami memperoleh kesehatan hingga sampai saat ini. Bapa dalam surga, kami juga yakin dan percaya seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Engkau Allah Bapa yang Maha Baik, akan selalu mendampingi, menguatkan, menopang kehidupan orang-orang yang percaya kepadamu. Di dalam hidup kami ini, kami mau berserah diri ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mendampingi kami dalam setiap kegiatan kami, dalam setiap persoalan yang kami hadapi, sehingga kami mampu untuk menjalani berbagai macam, walaupun tantangan akan menghampiri kami, tapi kami tidak akan pernah kalah, karena Tuhan akan selalu menopang kami, karena Tuhan akan selalu mendampingi kami. Terimalah doa kami yang kami sampaikan kepadamu, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom bagi kita semua. Horas.